Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiani Elsa Astiani. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa materi mengenai pendidikan agama Islam. Semoga bermanfaat. Berikut dijelaskan dalam materi pertama, Piagam Madinah 2, guna membangun spirit pembaruan negerimu. Dalam kajian surat Al-Syams, Allah menurunkan taufik bagi orang-orang beriman dan kehinaan bagi orang-orang kafir melalui jiwa muhlimah atau jiwa yang diberikan input baik ataupun buruk. Kajian Al-Syams menjadikan panduan pengambilan keputusan dengan resiko kebaikan ataupun keburukannya. Kemudian ada kajian surat Ad-Duha. Dalam kajian surat Ad-Duha memerintahkan kepada kita untuk mengungkapkan rasa syukur dalam 3 hal. Yang pertama, menyantuni anak yatim. Yang kedua, janganlah kau menghardik orang yang meminta-minta, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Hasan dan Al-Quran yang sebagai rahmatan lil alamin. Maka dari itu, orang yang diberikan ilmu Al-Quran harus mengajarkan kepada yang lain. Selanjutnya ada kajian dari surat Insyirah, mengajarkan kepada umat Muhammad untuk menjadi manusia besar, artinya menjadi manusia yang senantiasa lapang dada dalam menjalankan visi dan misi kehidupan yang terkait profesinya untuk meningkatkan ketakwaannya. Misalnya, hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Perbaikan atau kaizen harus meliputi 5W1H, yaitu siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana cara melakukan dan dilakukannya. Dengan kaizen membuat dada jadi lapang, beban jadi ringan, nama jadi tinggi, sulit jadi mudah apabila urusan selesai kembali kepada Allah. Kemudian ada kajian surat An-Naba terkait proses pembaruan atau updating tauhid. Dengan seruan tauhid, kajian Al-Quran, dan kabar hari akhir, dengan kembali pada Tuhannya meraih kemenangan. Yang terakhir ada kajian surat Al-Mudatsir. Dalam kajian Al-Mudatsir terdapat seruan untuk bangkit melakukan pembaruan, tenggelamlah dalam kesyirikan atau penyembahan pada berhala hawa nafsu, baik harta, tahta, ataupun wanita. Selanjutnya ada kelompok yang menerima dan menolak pembaruan. Yang menerima mengambil sebagai pelajaran, membentuk pribadi yang takwa dan selalu kembali kepada Allah. Sedangkan yang menolak, orang yang tidak sholat, pelit kepada miskin, amal batil, dan mendustai. Maka nerakalah tempat untuk mereka. Kemudian materi yang kedua ada kepemimpinan. Arti kepemimpinan secara umum adalah cara utama di mana orang mengubah pikiran orang lain dan menunjukkan kemampuannya untuk memajukan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang diidentifikasikan. Secara umum, tanggung jawab seorang pemimpin adalah untuk menggerakkan aktivitas sebuah kelompok. Dalam manajemen, leadership dianggap sebagai kekuatan yang menggerakkan roda, sedangkan manajemen adalah rodanya. Model kepemimpinan yaitu pemimpin transformasional dengan memotivasi bawahan agar lebih giat bekerja, dan pemimpin karismatik dengan kemampuan memberikan komunikasi visi dengan jelas, sehingga bawahan terdorong untuk memberikan komitmen. Selanjutnya ada psychoanalysis approach, perilaku kepemimpinan dengan mempelajari masa tumbuh anak-anak dan keluarganya. Berhubungan dengan pemimpin karismatik karena muncul di sekeliling orang yang membutuhkan pertolongan. Kemudian ada konsep kepemimpinan Mekah dan Madinah. Kepemimpinan profetik dengan mencontoh Nabi Muhammad SAW, laksana matahari dalam kepemimpinan para sahabat dan umatnya. Laksana matahari yang bersumber pada Al-Quran sebagai cahaya, dengan transformasi sifat ketuhanan dan membawa akhlakul karimah. Kemudian, dalam transformasi karakter akan menjadikan pemimpin yang profesional, dengan memiliki karakter spiritual yang nantinya akan menjadi pemimpin yang berkompetensi. Materi ketiga ada internalisasi tauhid dalam Pancasila. Yang pertama ada spirit kepemimpinan Madinah. Madinah sendiri adalah tesis Nabi Muhammad SAW yang diuraikan dalam lembaran Madinah Al-Munawwarah, dan implementasi yang sempurna dari tesis Ibrahim yang merupakan cerminan akhlak baginda Rasul. Dalam pemetaan substansi Piagam Madinah dan Pancasila sama-sama mengandung ajaran moral. Sistem nilai dan model karakter bangsa Indonesia bertumbuh pada Al-Quran sebagai kekuatannya, dan Nabi Muhammad SAW sebagai cerminan dalam perubahan. Dalam Pancasila, sila pertama merupakan moral ajaran Mekah, dan sila-sila berikutnya merupakan sosial ajaran Madinah. Piagam Madinah lahir dari rahim peradaban Islam
dan diakui sebagai bentuk dari kesepakatan bersama. Dalam Piagam Madinah memiliki beberapa komponen. Berikut adalah komponen dari Piagam Madinah, yaitu komponen nilai-nilai dasar, negara kebangsaan, norma hukum dan jaminan sosial, asas penyelesaian perselisihan, Muslim dan Yahudi memiliki kewajiban yang sama, prinsip pluralitas agama, komando perang, nasionalisme, asas perdamaian, dan jaminan dicabut. Musuh dalam Piagam Madinah adalah pengkhianat pada konstitusi Madinah dengan contoh perkara Banu Quraiza. Dalam perkara Banu Quraiza merupakan sebagai pengkhianat perjanjian karena mereka sebagai pembela orang-orang Mekah, maka hukumannya adalah hukuman mati. Wujud perjanjian Undang-Undang Dasar 1945 dan Dasar Negara Pancasila adalah sebagai wujud adanya Piagam Madinah dalam negara, atau replikasi esensi Piagam Madinah. Pengkhianat bangsa adalah yang mengedepankan sifat kesetanan. Namun, jika sifat ketuhanan yang menjadi dasar kepemimpinan, maka akan menghasilkan kejayaan. Sedangkan jika sebaliknya, maka akan menimbulkan kekacauan. Materi yang keempat ada istidraj. Pengertian dari istidraj. Istidraj sendiri diambil dari kata darajah dalam bahasa Arab yang berarti naik ke satu tingkatan ke tingkatan berikutnya. Namun lebih dikenal sebagai istilah azab berupa kenikmatan. Sebagai contoh, ciri-ciri istidraj adalah bila mana seorang jarang beribadah namun nyatanya pekerjaannya lancar. Bisa jadi itu merupakan istidraj yang diberikan kepadanya. Atau ketika seorang merasakan ketenangan padahal dirinya sering lalai melakukan ibadah, atau merasa tenang apabila dirinya melakukan kegiatan yang sifatnya maksiat. Bahaya istidraj bagi diri sendiri dan juga kehidupan berbangsa. Istidraj harus diwaspadai oleh setiap muslim, karena keadaan ini bisa mengelabui. Kita dapat terpedaya dengan segala nikmat yang diterima, sehingga kita bisa lupa semua itu berasal dari Allah. Allah juga telah mengingatkan kita bahwa kesenangan yang kita peroleh atau istidraj bisa memperdaya setiap orang. Selanjutnya, dalam surat Al-An'am ayat 44 dituliskan, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Istidraj ini sangat berbahaya, sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab pernah berdoa agar dijauhkan dari istidraj. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu menjadi mustadraj, atau orang-orang yang ditarik dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Materi yang kelima sekaligus materi yang terakhir ada energi pembaruan untuk membangun moralitas bangsa. Yang pertama ada spirit pembaruan. Ingat pesan terakhir dalam kajian surat Al-Mudatsir, bangkitlah lakukan pembaruan, tenggelamlah dalam kesyirikan atau penyembahan berhala hawa nafsu. Kemudian ada gerakan pembaruan. Orang-orang yang tekun beribadah itu dikenal dengan golongan tasawuf. Tasawuf adalah suatu bagian yang jauhari atau esensial dari risalah Nabi Muhammad SAW berupa akhlakul karimah, sesuatu yang asli dalam Islam dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnahnya. Contoh pembaruan negara Muslim, orang yang memegang etika dan prinsip pembaruan di atas, diantaranya kelompok tasawuf, merupakan bagian dari pembaruan akhlak. Perjalanan sejarah negara-negara yang mayoritas Muslim tidak terpisahkan dengan peran sufi. Di samping sebagai gerakan memurnikan agama melalui tauhid, juga berperan sebagai mesin penggerak utama atau engine of prime mover. Rekayasa penjajah di seluruh negara di dunia menjadi karakter penjajah, senantiasa mengeksploitasi perbedaan-perbedaan di antara umat muslim. Perbedaan tersebut dieksploitasi agar terjadi konflik horizontal untuk melemahkan perlawanan bagi penjajah. Tantangan abad 21. Tantangan abad 21 bukan hanya ancaman fisik, tetapi lebih pada mindset atau pola pikir. Melalui berbagai modus yang sejalan dengan arus modernisasi yang berdampak pada kerusakan tatanan nilai sehingga semakin jauh kepada tauhid sebagai nilai Mekah dan Madinah dan meruntuhkan nasionalisme dan jatuh pada kolonialisme baru.
Berikutnya ada 10 tanda kehancuran bangsa. Meningkatnya kekerasan, ketidakjujuran semakin tinggi, rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin, pengaruh teman sebaya terhadap kekerasan, meningkatnya kebencian dan kecurigaan, penggunaan bahasa yang buruk, penurunan etos kerja, menurunnya rasa tanggung jawab, meningkatnya perilaku merusak diri, dan rusaknya moral bangsa. Kutipan dari Thomas Liconas 1992. Selanjutnya, salah satu modus kehancuran tatanan nilai-nilai bangsa adalah masuknya narkoba yang berdampak bio, psiko, sosio, dan spiritual yang menyangkut kerusakan fisik biologis, kerusakan psikologis atau kejiwaan, kerusakan sosial, dan kerusakan spiritual yang menyangkut hilangnya iman, rusaknya agama, dan rusaknya otak. Perang dengan racun iman. Apapun alasannya, jangan pernah mencoba narkoba. Yang sudah pakai stop, yang belum pakai jauhi. Solusi dari kehancuran bangsa. Yang pertama, membangun jiwa adalah membangun ajaran tauhid atau jiwa Al-Quran. Membangun jiwa Al-Quran berarti membangun karakter. Dan Al-Quran sebagai solusi permasalahan kehidupan skala individu, keluarga, dan berbangsa, serta bernegara.